Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya di Ronald Channel. Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang kisah nyata seputar kejadian horor yang kali ini datangnya dari teman saya, yang mana kejadian ini terjadi di saat dia sedang melakukan perjalanan dari kota di tempat di mana dia kuliah menuju ke kampung halamannya. Nah teman-teman, cerita ini saya berikan judul Tersesat selama 10 jam bersama wanita misterius. Bagaimana ceritanya? Simak dan ikuti terus video ini. Suatu hari, tepatnya ketika saya sedang berada di kampus di mana tempat saya kuliah, saya menerima telepon dari keluarga saya di kampung bahwa ayah saya sedang sakit dan saya diharuskan untuk pulang ke kampung halaman saya. Saat itu saya tengah mengurus persiapan saya untuk kuliah, karena memang pada saat itu bertepatan saya baru masuk di salah satu kampus ternama yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah mendengar kabar ini, saya tidak lagi berpikir panjang. Saya langsung pulang ke kontrakan saya dan mengemas pakaian saya untuk segera pulang ke kampung saya. Setelah selesai mengemas pakaian, saya langsung menaruhnya di motor dan memulai perjalanan saya. Jadi jarak tempuh dari kota di mana saya kuliah ke kampung saya itu lumayan jauh dan melewati banyak sekali perkampungan, hutan belantara, dan beberapa kota. Karena jarak tempuh yang lumayan jauh, saya biasanya menghabiskan hampir sehari semalam untuk bisa sampai ke kampung saya. Nah, di tengah perjalanan, kira-kira sekitar pukul jam 5 sore, saya sampai di tempat di mana sudah tidak ada lagi perkampungan, dan di samping kiri kanan saya hanya ada hutan belantara. Nah, tempat ini dikenal dengan kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi dan dialami oleh beberapa pengendara yang lewat di daerah ini. Di antaranya adalah seperti kendaraan yang tiba-tiba hilang dalam waktu sekejap, dan banyak juga pengendara yang tiba-tiba dibawa ke alam lain, atau bisa dibilang tersesat dan tidak menemukan jalan pulang. Konon katanya daerah ini adalah daerah di mana ada istana atau kerajaan yang sangat megah dan dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Sehingga tak jarang beberapa orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat hal tersebut sering menceritakan tentang bentuk dan keberadaan istana yang tidak kasat mata itu. Karena hari sudah mulai gelap, ditambah dengan hujan gerimis di sore itu, saya memutuskan untuk berteduh sejenak dan memeriksa persediaan logistik yang saya bawa dalam tas ransel saya. Saya mendapatkan satu sisir pisang yang sudah matang dan berwarna kekuningan, yang ternyata sempat saya beli di kota tadi sebelum saya melakukan perjalanan. Karena pada saat itu perut saya sudah mulai keloncongan, saya pun langsung mengambil satu pisang itu dan memakannya. Nah, pada saat itulah saya benar-benar hilang kendali ketika saya membuang kulit pisang yang saya makan itu ke tanah. Pikiran saya benar-benar kosong. Saya langsung seperti seseorang yang sedang menghayal. Dan tiba-tiba saya melihat dari sisi sebelah kanan saya ada seorang wanita yang sangat cantik. Saya tidak bisa mengutarakan dengan kata-kata tentang kecantikan wanita ini, karena seumur hidup baru itu saya melihat wanita yang benar-benar cantik dan mengenakan gaun seperti layaknya putri dari sebuah kerajaan. Wanita ini berjalan mendekati saya dengan tatapan gembira dan senyum yang manis di wajahnya, sambil tetap melihat ke arah saya.
Saya pun memandang ke arah wanita ini dengan penuh rasa heran. Saya berpikir, kok ada ya gadis yang sangat cantik di tengah hutan belantara seperti ini? Dalam pikiran saya, ini hari sudah mulai gelap. Nah, gadis ini siapa? Apa penumpang bus yang ketinggalan saat berhenti di tempat ini? Atau pengendara yang mungkin bertepatan lagi berhenti? Namun karena wanita ini sudah semakin dekat, saya pun mencoba menegurnya. Kata saya, "Hai, kamu mau kemana? Ini hari sudah mau gelap. Kok kamu jalan sendirian di tengah hutan seperti ini? Apa rumah kamu berada dekat sini? Atau kamu ketinggalan bus saat berhenti tadi di daerah ini?" Dia pun hanya senyum dan menjawab. Katanya, "Kamu mungkin butuh tempat untuk berteduh. Ini hari sudah mau malam. Sedikit lagi pasti hujan akan semakin deras. Sebaiknya kamu mampir dulu di rumah saya. Semua yang kamu butuhkan akan saya kasih. Kamu mau apa saja akan saya berikan." Setelah itu karena pikiran saya benar-benar kosong, saya pun terpengaruh dengan ajakan wanita ini. Kata saya, "Ya, saya bisa. Tapi tidak lama-lama. Mungkin hanya sebentar saja. Karena saya mau melanjutkan perjalanan saya ke kampung untuk melihat bapak saya yang sedang sakit." Nah, sekejap ketika saya mengiyakan ajakan si wanita cantik ini, tiba-tiba jalanan dan hutan belantara di tempat saya berhenti tersebut sekejap berubah menjadi ruangan istana yang sangat luas dan megah. Seluruh perabotan-perabotan yang ada dalam ruangan itu, bahkan lantai, tiang dan tangga yang ada di ruangan itu, terbuat dari emas dan berwarna kekuningan. Wanita itu pun bertanya kepada saya, "Sekarang apa yang kamu mau dan yang kamu butuhkan? Akan saya beri. Kamu hanya bilang saja." Saya ingat betul pada saat itu, karena saya sedang lapar, maka saya meminta makanan yang enak untuk saya makan. Lalu tiba-tiba di hadapan saya tersedia berbagai macam makanan yang enak-enak. Saya pun makan, dan ketika saya selesai makan, wanita itu kembali bertanya kepada saya, "Apalagi yang masih kamu mau atau kamu butuhkan?" Dia menawarkan mobil, kapal pesiar, rumah mewah, bahkan pesawat pribadi kepada saya. Seolah-olah dia tahu betul apa yang ada dalam pikiran saya. Dan di ujung penawarannya itu, dia berkata kepada saya akan beri semua yang kamu mau, asal kamu tetap tinggal di rumah saya." Seketika mendengar perkataan itu, saya mulai tertarik dengan tawaran wanita ini. Gadis yang begitu cantik dan lembut. Awalnya saya masih berpikir, namun saya teringat bahwa tujuan awal saya adalah untuk pulang ke rumah karena bapak saya sedang sakit. Saya pun menjawab kepada gadis ini, "Maaf, sekali lagi saya berterima kasih karena kamu telah memberikan saya tumpangan dan makanan di rumahmu. Namun maaf, saya tidak bisa untuk tetap tinggal di sini karena saya harus pulang ke rumah, ke kampung saya, karena bapak saya sedang sakit." Namun si gadis ini terus menawarkan saya tentang hal-hal mewah yang lebih banyak lagi, yang mungkin kalau saya pikir ini tidak akan saya dapatkan di lain waktu atau kehidupan saya sebelumnya. Sebenarnya saya hampir mengiyakan tawaran si wanita ini, namun di pikiran saya masih ada bisikan bahwa saya harus pulang melihat ayah saya yang sedang sakit. Saya pun menolak dengan keras tawaran wanita ini. "Tidak, saya tetap harus pulang." Seketika itu saya semacam mengelipkan mata, dan saya melihat di depan saya jalanan dan motor saya ada di situ, tepatnya di pinggir jalan tempat semula saya berhenti tadi, dan di tengah-tengah hutan belantara itu. Namun yang membuat saya heran, waktunya itu masih sore dan tetap pukul jam 5 sore. Seperti waktu pertama kali
saya berhenti tadi. Nah, dari situ tanpa berpikir panjang, saya pun langsung menyalakan mesin motor saya dan melanjutkan perjalanan. Nah, setelah melanjutkan perjalanan, sekitar beberapa jam kemudian, saya merasakan ada hal yang aneh dengan perjalanan saya. Saya mencoba mengamati kejanggalan apa yang sebenarnya terjadi dalam perjalanan saya. Karena perasaan dan pikiran benar-benar tidak tenang. Saya merasa ini kok sudah berjam-jam saya melakukan perjalanan, kok kenapa tidak sampai-sampai. Ternyata setelah saya amati, jalanan yang saya lewati itu sudah berulang-ulang kali saya lewati kembali. Nah teman-teman, sampai di sini dulu cerita horor kita tentang kisah nyata teman saya yang diikuti oleh makhluk gaib pada saat melakukan perjalanan pulang ke kampungnya. Lanjutan ceritanya akan kita dengar pada part kedua cerita horor ini di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah mampir channel ini. Jika kalian suka dengan cerita-cerita horor di channel ini, silakan support channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video. Dengan share juga ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi cerita-cerita dan pengalaman horor kisah nyata lainnya.